Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu Dewi. Ibu akan menjelaskan tentang sistem reproduksi hewan, di mana terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama reproduksi hewan secara aseksual atau vegetatif dan reproduksi hewan secara seksual atau generatif. Yang pertama, perkembangbiakan secara aseksual yang terbagi menjadi 4 macam, yaitu 1 tunas, 2 fragmentasi, yang ketiga membelah diri, dan keempat adalah partenogenesis. Kita bahas dulu yang pertama, yaitu tunas, di mana tunas itu contohnya adalah pada Hydra, Porifera, dan Coelenterata. Hewan yang berkembang biak dengan tunas memiliki tunas kecil pada tubuh, di mana tunas kecil tersebut akan memisahkan diri dan menjadi individu baru ketika dewasa. Yang kedua adalah fragmentasi, yaitu perkembangbiakan hewan dengan cara memotong tubuhnya menjadi 2 bagian atau lebih. Ini pada gambar sudah terlihat ya, jadi tubuhnya itu bisa terpotong menjadi 2 bagian atau lebih, di mana potongan tersebut kemudian menjadi individu baru dengan menumbuhkan bagian tubuh yang lain. Contohnya pada cacing pipih dan cacing pita. Yang ketiga, ada membelah diri, contohnya adalah amoeba atau hewan bersel satu, di mana inti sel akan membelah diikuti cairan dan dinding sel. Setelah pembelahan sempurna, hasil pembelahan tersebut menjadi individu yang baru. Yang keempat, partenogenesis, yaitu pembuahan yang tidak melalui proses fertilisasi. Contohnya pada lebah dan semut. Terus kita bahas yang kedua, ada reproduksi seksual yang terbagi menjadi 3 macam, yaitu 1 ovipar, 2 vivipar, dan ketiga adalah ovovivipar. Kita bahas yang nomor 1, yaitu ovipar, adalah perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur dan dierami di luar tubuh sampai menetas, di mana embrio mendapat makanan dari dalam telur, memiliki ciri-ciri tidak memiliki kelenjar susu dan tidak berdaun telinga. Contohnya pada burung dan ayam. Yang kedua, ada perkembangbiakan secara vivipar, yaitu perkembangbiakan yang dilakukan dengan cara melahirkan embrio akan tumbuh di dalam rahim betina dan mendapat nutrisi dari induk melalui plasenta, di mana ciri-ciri dari hewan vivipar adalah: pertama, memiliki kelenjar susu, 2, memiliki daun telinga, dan tubuh dilindungi oleh rambut, contohnya pada kambing, sapi, dan anjing. Yang ketiga adalah ovovivipar, yaitu perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur dan beranak, di mana embrio akan berkembang di dalam telur, namun telur tetap berada di dalam tubuh induk hingga menetas. Setelah menetas, anak baru akan dilahirkan dari rahim induknya. Ciri-ciri dari hewan ini adalah tidak memiliki kelenjar susu, tidak mengasuh anak, tidak memiliki rahim, dan tidak berdarah dingin. Contohnya adalah iguana, kadal, dan kuda laut. Sekian penjelasan.